Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya. Kita melanjutkan perkuliahan kita. Kali ini akan diisi oleh presentasi dari kelompok 3 ya, baik dari kelas A maupun kelas B. Materinya tentang operasi plastik ya, ada yang pro, yang kelas A pro, kemudian yang kelas B kontra ya. Untuk kelompok 3, kelas A ada Rinda Suswati, Nur Saryana, Subhu Salam, Aulia Nur Sabani, Marlina Apriana. Sudah ada orangnya? Belum, Pak. Masih nunggu, Pak. Masih nunggu. Oke, mungkin bisa sembari dicoba PowerPoint-nya. Silakan. PowerPoint-nya bisa di-share juga ya di grup WA-nya, termasuk makalahnya juga. Oke, baik. Sudah lengkap anggotanya? Kelompok 3A? Pak, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke, yang kelas B juga sembari mempersiapkan diri ya, yang kelompok 3. Di sini ada Sinta Arsi Julianti, lalu Abdul Ghafar, Faizul Ikrom, sama Vita Rahmasari ya. Silakan sembari dipersiapkan saja PowerPoint-nya, nanti selesai presentasi dari kelas A, lanjut ke kelas B ya. Bisa coba diperbesar ininya, PowerPoint-nya di slideshow. Oke. Bisa di slideshow PowerPoint-nya. Bentar, Pak. Oke. Kok enggak bisa, Pak?
Di slideshow ya, di laptop bisa dia. Oh, oke. Coba dikeluarin dulu. Nanti pas pada saat pilih share screen-nya tuh pilih yang PowerPoint-nya langsung. Jangan pilih yang Explorer. Kemudian share screen, nanti langsung pilih ke PowerPoint-nya. Yang ini, Pak. Yang ini, Pak. Ya, langsung dipilih yang PowerPoint-nya coba. Oke, dicoba lagi. Bisa? Tetap dia, Pak. Coba di next ke slide berikutnya. Gitu, Pak. Oke. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Gini aja. Dimaksimalin aja deh. Nggak apa-apa, nggak usah di slideshow deh, di perbesar gini aja udah bisa kelihatan deh. Gitu ya. Dicoba lagi, nggak apa-apa deh, nggak di slideshow ya, di perbesar gitu aja. Apa-apa kan gini, Pak, biar diperbesar aja nanti. Oke, nggak apa-apa deh, silakan. Oke, kelompok 3A sudah siap? Kelompok 3A sudah siap? Iya, Pak. Kita mulai nih. Oke, silakan bisa dimulai. Absensinya nanti Bapak panggil ya, nggak perlu di kolom chat ya. Absensinya nanti Bapak panggil ya. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Guru Sugiarto, dan selamat hari dosen, Pak, kemarin. Oh iya, terima kasih.
Semoga berkah dan sukses selalu. Amin. Saya hormati teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ya. Di antara masalah dan kesempatan sehingga kita dapat yang cerah ini. Kemudian sholawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang di Islam. Nah, tujuan saya di sini sebagai pemandu ataupun sebagai pemateri dalam presentasi pada hari ini kelompok juga mengenai pro bisnis operasi plastik. Dengan agar lebih berkahnya pada presentasi pagi ini kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kelompok ini kita terdiri dari 5 orang ya Pak. Yang pertama sebagai pemateri pertama yaitu Marlina Apriana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian operasi plastik. Operasi plastik berasal dari 2 kata, yaitu yang artinya pembedahan, dan plastik yang berasal dari 4 bahasa, yaitu Pelasein atau bahasa kunonya, plastis atau bahasa Belanda, plastikos atau bahasa Latin, plastik atau bahasa Inggris, yang semuanya itu berarti berubah bentuk. Di dalam ilmu kedokteran dikenal dengan plastic of surgery, yang artinya pembedahan plastik. Operasi plastik secara umum adalah berubah bentuk dengan cara pembedahan. Plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. Jaringan adalah kumpulan sel-sel atau bagian terkecil dari individu yang sama dan mempunyai fungsi tertentu. Organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan estetika tubuh. Dalam bahasa Arab disebut jizarah at-tajmil, yaitu operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemateri kedua yaitu Nur Sariana, kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung saya pemateri kedua yaitu akan melanjutkan dari pemateri pertama yaitu sejarah awal mulanya operasi plastik. Awal mula perkembangan operasi plastik adalah tindakan merekonstruksi hidung atau memperbaiki luka akibat trauma. Nah, di India, tindakan merekonstruksi hidung pada abad ke-7 dan abad ke-8 telah dikenal sebagai model tersendiri bagi orang-orang India dalam melakukan rekonstruksi hidung. Ilmu bedah plastik di Italia dikenal pada Renaissance abad ke-16. Pada saat itu, orang-orang berbondong-bondong merekonstruksi hidungnya agar terlihat lebih indah. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan bedah plastik di dunia mulai timbul kembali. Di Jepang juga mulai dikenal adanya bedah plastik, meskipun prakteknya masih dilakukan secara diam-diam. Terus tahun 1965, bedah plastik sudah mulai diterapkan di negara Amerika Serikat. Pada tahun 1976, bedah plastik pertama kali dipopulerkan oleh Dr. Ivo Pitaguai
seorang berkewarganegaraan Brazil yang menggabungkan ilmu bedah plastik dengan ilmu kecantikan. Di Amerika Serikat saat ini terdapat perkumpulan dokter bedah kosmetik yang bernama The American Academy of Cosmetic Surgery. Sedangkan sejarah bedah plastik di Indonesia sendiri pertama kali dikembangkan oleh Profesor Munajid Wiratmaja yang juga merupakan guru besar ilmu bedah plastik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, maaf Pak. Pada awalnya ilmu bedah plastik dikembangkan hanya untuk menangani pasien bibir sumbing atau luka bakar. Tetapi pada perkembangannya sekarang telah terdapat spesialis ilmu bedah plastik di dalam ilmu kedokteran di Indonesia. Kini spesialis ilmu bedah plastik sudah termasuk ke dalam spesialisme ilmu kedokteran yang diakui dan berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Kini terdapat organisasi Penghimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia atau PERAPI yang merupakan kumpulan dari dokter-dokter ahli bedah plastik di seluruh Indonesia. Kegiatan PERAPI pelayanan korban bencana alam yang membutuhkan dilakukan bedah plastik, mengadakan kerjasama dengan organisasi serupa, mengadakan diskusi, seminar, mengirimkan tenaga-tenaga dokter bedah plastik. Mudah untuk belajar memperdalam ilmu baik. Apalagi, Rin? Nggak kelihatan, Rin. Udah kan? Recording in progress. Kecilin, Rin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Seharusnya. Dari ketiga itu Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subuh Salam. Saya akan melanjutkan ke materi yang kedua tadi, yaitu yang ketiga itu macam-macam bisnis operasi plastik. Yang pertama, bedah kosmetik. Bedah kosmetik ini merupakan serangkaian operasi plastik estetika yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kecantikan sehingga mencapai kondisi estetika ideal bagi yang bersangkutan. Awalnya, bedah kosmetik bertujuan untuk mengembalikan penampilan korban luka bakar atau kecelakaan lainnya yang mengabaikan kerusakan fisik. Seiring perkembangan zaman, bedah kosmetik pun dipergunakan oleh orang, bukan orang cacat karena luka bakar atau kecelakaan lainnya, melainkan untuk meningkatkan pesona keindahan fisiknya. Mulai dari melakukan facelift, memperbesar ukuran payudara dan bibir, mempermak hidung, hingga mengencangkan bokong. Yang kedua, bedah rekonstruksi. Giles mendefinisikan bahwa bedah rekonstruksi adalah suatu upaya untuk mengembalikan individu pada kondisi normal, sedangkan bedah estetika merupakan upaya untuk melampaui batas normal. Adapun macam-macam tindakan bedah plastik rekonstruksi. Yang pertama, rekonstruksi kelainan bawaan lahir, yaitu kelainan bawaan pada muka, kulit, dan alat kelamin pria. Yang kedua, cacat yang disebabkan oleh trauma, luka bakar, dan pengangkatan tumor. Yang ketiga, bedah kraniofasial dan bedah maksilofasial
merupakan cabang ilmu bedah plastik yang mengkhususkan di dalam bidang rekonstruksi kelainan bawaan, bentuk kepala dan muka, serta kelainan yang disebabkan trauma dan pengangkatan tumor. Yang keempat, bedah mikro merupakan cabang ilmu bedah plastik yang mengkhususkan diri dalam bidang rekonstruksi kelainan bawaan, trauma, misalnya amputasi traumatik, dan pengangkatan tumor yang memiliki spesialisasi dalam aplikasi teknik bedah mikro atau penyambungan pembuluh darah di bawah mikroskop. Yang kelima, amputasi traumatik, yaitu terputusnya bagian atau anggota tubuh karena trauma atau kecelakaan yang memerlukan tindakan penyambungan dengan aplikasi bedah mikro. Yang keenam, bedah tangan merupakan cabang ilmu bedah plastik yang mengkhususkan diri pada penatalaksanaan kelainan tangan, baik kelainan bawaan, trauma, termasuk luka bakar, dan kelainan yang disebabkan oleh pengangkatan tumor. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu saudari Aulian Syabani, kepadanya dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang manfaat serta tujuan dari operasi plastik itu sendiri. Nah, di sini menurut International Society of Aesthetic Plastic Surgery, manfaat dari operasi plastik itu berguna untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, ya termasuk wanita. Nah, bentuk dari operasi plastik itu sendiri itu seperti memperbesar kelopak mata, memancungkan hidung, terus mempertipis bibir, sulam bibir, itu masih banyak lagi ya teman-teman. Kemudian operasi plastik ini bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang kurang sempurna agar dapat berfungsi seperti sedia kala. Di sini operasi plastik ini dilakukan terhadap orang yang punya cacat fisik, baik itu cacat dari lahir maupun disebabkan oleh hal-hal tertentu. Kemudian di sini ada dua pelaksanaan dari oplas itu sendiri, yakni oplas pada cacat bawaan. Nah, misalnya itu seperti bibir sumbing atau orang yang buta. Dan kemudian operasi plastik pada luka bakar, misalnya itu seperti cacat yang diakibatkan oleh orang yang pernah kecelakaan. Kemudian tubuh yang terkena air atau muka yang terkena air panas gitu. Kemudian operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk tubuh supaya tubuh tuh terlihatan lebih menarik. Misalnya itu seperti operasi mengencangkan muka, terus bibir yang sumbing misalnya, terus sulam bibir, terus kemudian apa lagi? Memancungkan hidung dan lain sebagainya, masih banyak ya teman-teman. Nah, operasi semacam ini tuh disebut operasi plastik kosmetika atau operasi plastik pada tulang-tulang muka. Nah, yang terakhir operasi plastik. Nah, ini bertujuan untuk menggantikan anggota tubuh yang rusak akibat dari suatu penyakit. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
pemateri terakhir yaitu saya sendiri mengenai pandangan bisnis operasi plastik menurut para medis ataupun hukum Islam. Jadi bisnis operasi plastik menurut medis ini kewenangan melakukan praktik bedah plastik ini secara lengkap. Contohnya itu apabila plastik rekonstruksi dan bedah kosmetik itu dilakukan itu oleh spesialis bedah plastik itu sendiri dan harus dinyatakan harus ada surat izin tuh dari praktik yang dikeluarkan dari Departemen Kesehatan setelah mempertimbangkan rekomendasi organisasi PERAPI tadi, yaitu Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia. Jadi maksudnya di sini bisa dilakukan operasi plastik tersebut apabila ada ahli dari spesialis di bidang operasi plastik tersebut dan udah ada izin praktik dari Departemen Kesehatan setelah dipertimbangkan oleh organisasi PERAPI. Kemudian dalam pasal 37 ayat 1 nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan disebutkan bahwa bedah dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu. Nah, sama aja maksudnya yang seperti saya jelaskan di atas tadi dalam pasal 37 ini. Sedangkan dalam pasal 46 ini ayat 3 dan 4 konsep perancangan peraturan pemerintah disebutkan bahwa tindakan medis bedah plastik dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan kemampuan dan kewenangan serta dilaksanakan pada sarana kesehatan yang memenuhi persyaratan. Intinya sama akan bisa dilakukan operasi plastik itu atas izin dari Departemen RI itu tersebut dan kemudian harus pada ahli-ahli dari spesialis operasi plastik tersebut. Jadi kemudian bisnis operasi plastik menurut hukum Islam. Nah, masyarakat nih banyak beranggapan bahwa operasi plastik hanyalah berorientasi pada masalah kecantikan atau estetik seperti sedot lemak, memancungkan hidung, dan mengencangkan muka. Akan tetapi kan ruang lingkup operasi plastik itu sangatlah luas, melainkan juga seperti kasus-kasus luka bakar, trauma wajah pada kasus kecelakaan, cacat bawaan lain, dan seperti bibir sambing, dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut dilihat dari dalam kaidah fikih, segala sesuatu itu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Yang artinya itu hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan kaidah dalam kaidah fikih tersebut, maka dibolehkan tuh melakukan sesuatu hal apapun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari hal tersebut, operasi plastik itu haruslah dilihat dari tujuannya. Nah, dilihat dari motifnya itu dibagi menjadi dua. Pertama itu ada operasi plastik yang bertujuan untuk menghilangkan aib dan operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik. Nah, nanti saya jelaskan yang untuk mempercantik. Pertama, operasi plastik yang bertujuan menghilangkan aib atau akibat kecelakaan, cacat, dan lain sebagainya. Jadi operasi plastik yang bertujuan untuk operasi untuk mengobati cacat akibat sakit, misalnya cacat yang timbul akibat penyakit kusta atau lepra, kecelakaan, dan luka bakar, maka syariat Islam itu membolehkan si penderita menghilangkan cacatnya. Nah, cacat tubuh atau berubahnya bentuk tubuh karena kecelakaan dalam ilmu usul fikih itu dikategorikan sebagai mudarat, sedangkan mudarat bisa mengakibatkan ketidakbaikan yang akhirnya dapat membuat orang itu mengalami merasa tidak nyaman gitu. Oleh karena itu kemudaratan tersebut boleh dihilangkan misalnya dengan melakukan operasi plastik. Maka dari itu berarti operasi plastik itu diperbolehkan apabila tujuannya itu menghilangkan kemudaratan. Adapun dalil yang jadi sandaran adalah yaitu umuman hadis yang artinya itu Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali
Allah turunkan juga obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali satu saja, kematian. Kematian tidak bisa disembuhkan. Artinya kalau sudah mati ya mati sudah gitu. Tapi kalau penyakit-penyakit fisik dan psikis seperti cacat yang timbul akibat penyakit kusta atau lepra, kecelakaan dan luka bakar, dan yang lainnya, maka syariat Islam itu membolehkan si penderita menghilangkan cacat, memperbaiki dan mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi. Kemudian dilihat dari operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik. Nah, ini kehidupan manusia itu ketika mengikuti tren atau mode nampaknya sangatlah besar ya, terutama pada kaum wanita, terutama di bidang kecantikan. Yaitu wanita itu berlomba-lomba mempercantik diri mereka dengan melakukan operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik diri mereka. Berdasarkan fenomena tersebut, maka para ulama sepakat apabila operasi plastik itu dilakukan hanya bertujuan untuk mempercantik diri semata, maka hal itu dilarang karena dianggap mengubah ciptaan Allah dan mengubah pemberian Allah. Persoalan inilah yang perlu disadari, karena tidak semua hal yang dianggap manusia itu baik, belum tentu baik pula dalam pandangan Allah. Nah, mengubah bentuk pada salah satu anggota tubuh yang telah dianugerahkan Allah merupakan tindakan yang tidak percaya diri dengan pemberian Allah, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kehinaan terhadap ciptaan Allah. Nah, manusia hanya menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang telah diciptakan Allah tidak akan ada yang sia-sia. Ada terdapat dalam surah Al-Baqarah, itu ayat tersebut secara tersirat menyatakan kepada manusia bahwa Allah menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, apabila ada wanita yang melakukan operasi plastik karena merasa anggota tubuhnya kurang menarik dengan tujuan kecantikan, maka sungguhnya orang tersebut tidak mengerti bahwa ciptaan Allah itu lebih baik dan bermanfaat baginya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bisa ditanyakan dalam sesi tanya-jawab. Dan saya sebagai pemandu di sini akan menutup presentasi pada kelompok 3 mengenai probisnis operasi plastik, dan saya sarankan kepada Bapak dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada kelompok 3A. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3B. Silakan, sudah ada orang-orangnya, kelompok 3B? Ada, Pak. Oke, bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Yang ini ditutup dulu ya, yang 3A. Silakan bisa ditutup dulu. Share screen. Oke, baik. Yang 3B ada Sinta Arsi Julianti, lalu Abdul Ghaffar, Faizul Ikram, sama Vita Rahmasari ya. Silakan bisa coba ditampilkan PowerPoint-nya. Bisa? Mungkin dibantu oleh anggota kelompoknya. Silakan. Oke.
Oke ya, sudah kelihatan barusan. Bisa dimiringkan HP-nya biar agak besar. Oke, baik. Oke, kelompok 3B sudah siap? Iya, Pak. Nanti tanya saya. Oke, baik. Pada kelompok 3B disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amma ba'd. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami dari kelompok 3 di sini kami akan menyampaikan materi tentang kontra daripada operasi plastik. Jadi di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang pengertian operasi plastik, yang kedua sejarah awal operasi plastik, yang ketiga macam-macam operasi plastik, dan yang terakhir nanti ada dampak negatif daripada operasi plastik tersebut. Baiklah, yang pertama untuk materi pertama kami persilahkan kepada saudari Vita Rahmasari. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dan sejarah operasi plastik. Kata operasi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti melakukan pemotongan, pengirisan atau lainnya terhadap bagian tubuh sebagai upaya mengobati penyakit yang terdapat pada tubuh. Operasi plastik atau bedah plastik merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang memiliki tujuan merekonstruksi, mengubah ataupun memperbaiki tubuh manusia. Operasi plastik